mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Berapa pekan terakhir ini kita menyaksikan bagaimana borok pemerintah dibongkar dari dalam oleh pemerintah sendiri. Salah satunya soal transaksi dana mencurigakan 300 triliun di Kementerian Keuangan yang dibongkar oleh Pak Mahfud MD yang merupakan Menko Polhukam. Apakah ini indikasi bahwa Jokowi sudah mulai ditinggalkan orang-orangnya? Wallahu alam. Dan ada beberapa indikasi lain yang sebenarnya bisa kita lihat. Pernyataan Ketua Umum Surya Paloh, keengganan para pengusaha untuk berinvestasi di IKN, dan KPK membuka adanya potensi kerugian negara dalam proyek jalan tol yang merupakan proyek kebanggaan Pak Jokowi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan dalam video berikut ini. Namun jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini. Yuk sama-sama kita nonton. Semakin mendekati berakhirnya rezim Jokowi pada 2024 nanti, publik menilai tampaknya Jokowi mulai ditinggalkan lingkarannya. Benarkah demikian? Pada Selasa 7 Maret 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui akun Twitter KPK RI mengungkap adanya indikasi korupsi dari proyek infrastruktur yang selama ini dibanggakan Jokowi, yakni pengadaan jalan. KPK sebut ada potensi kerugian negara tembus 4,5 triliun rupiah. KPK menyebut adanya benturan kepentingan pada Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT yang abai akan tugasnya. Sejak tahun 2016, pembangunan jalan tol mencapai 2.923 km. Nilai investasi 593,2 triliun rupiah. KPK menemukan titik rawan korupsi, yaitu lemahnya akuntabilitas lelang, benturan kepentingan, dan BUJT tidak melaksanakan kewajiban, menimbulkan potensi kerugian keuangan negara 4,5 triliun rupiah, tulis KPK. Menurut KPK, masalah tata kelola jalan tol terjadi sejak proses perencanaan. Pertama, peraturan pengelolaan jalan tol yang digunakan masih menggunakan aturan lama. Akibatnya, rencana pembangunan tidak mempertimbangkan perspektif baru seperti kompetensi ruas tol dan alokasi dana pengadaan tanah. Kedua, terkait proses lelang, dokumen lelang tidak memuat informasi yang cukup atas kondisi teknis dari ruas tol, sehingga pemenang lelang harus melakukan penyesuaian yang mengakibatkan tertundanya pembangunan. Ketiga, KPK menemukan belum ada mitigasi permasalahan yang berulang terkait pemenuhan kewajiban BUJT. Alhasil, pelaksanaan kewajiban BUJT tidak terpantau secara maksimal. Keempat, KPK mencatat investor pembangunan didominasi oleh kontraktor BUMN karya atau sebesar 61,9%. Akibatnya, terjadi benturan kepentingan dalam proses pengadaan jasa konstruksi. Kemudian tidak ada aturan lanjutan. KPK temukan belum ada aturan tentang penyerahan pengelolaan jalan tol lebih lanjut. Akibatnya, mekanisme pasca pelimpahan hak konsesi dari BUJT ke pemerintah menjadi rancu. Sinyal makin lemahnya dukungan ke Jokowi juga dapat dilihat dari pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Diketahui, Nasdem bagian dari pendukung Jokowi. Menurut Surya Paloh, hukum di Indonesia seakan-akan milik penguasa. Walaupun ada di negeri kita Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung yang berperan sebagai payung paling di atas untuk menjaga posisi peran daripada peradilan, mulai dari tingkat bawah, menengah, tinggi, dan seterusnya. Tapi kita berhadapan dengan realita yang ada, kata Surya Paloh dalam pidatonya di acara Silatnas
Badan Advokasi Hukum DPP Nasdem di Nasdem Tower Jakarta Jumat 10 Maret 2023. Banyak keputusan yang mengoyak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hukum seakan-akan milik mereka yang punya kekuatan lebih, kata Surya Paloh. Belakangan, para pengusaha yang diharapkan menjadi salah satu pendukung utama proyek andalan Jokowi, yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, malah meragukannya. Walaupun Jokowi telah berulang kali menunjukkan keseriusan pembangunan IKN dan menerangkan bahwa IKN bukanlah proyek jangka pendek, tapi akan berlangsung hingga 10-15 tahun mendatang. Bahkan Jokowi telah memberi kepastian dan jaminan kemudahan berusaha di IKN dengan menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. PP yang terdiri dari 7 bab dengan 73 pasal itu mengatur soal pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN. Fasilitas investasi yang diberikan kepada investor IKN diantaranya jaminan pemanfaatan lahan dengan HGU sampai 190 tahun, pengurangan pajak penghasilan bahkan sampai 100%, hingga soal penggunaan tenaga kerja asing pun diberi karpet merah. Namun, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Bidang Perdagangan Beni Sutrisno mengungkapkan keengganan pengusaha untuk berinvestasi di IKN. Menurutnya, soal logistik jadi salah satu tantangan utama berinvestasi di IKN. Niatnya bagus sekali, hanya ada masalah di logistik cost yang lebih mahal, kata Beni kepada CNBC Indonesia dikutip Sabtu 11 Maret 2023. Mungkin kalau untuk usaha jasa masih oke, tapi kalau manufaktur kan ada mobilisasi bahan baku dan lanjut mobilisasi produk jadinya. Di mana pasarnya terbesar ada di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Jadi harga akhir akan lebih mahal, jelas Beni. Menurutnya, masalah biaya produksi lainnya seperti tarif listrik dan air. Sementara populasi di IKN masih sedikit dibandingkan Pulau Jawa. Padahal, manufaktur, subsektor barang konsumsi mengandalkan pasar yang besar. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani meragukan konsistensi kebijakan jika pemerintah berganti. Pemerintah kan tahun depan berakhir. Tinggal konsistensi pemerintah berikutnya aja, jangan sampai nanti diubah lagi. Kalau terjadi jadi nggak menarik ya, kata Haryadi. Sering kejadian dalam perjalanan diubah, contoh Batam gitu diubah, kan harusnya khusus malah dibikin Pemda. Padahal harusnya otorita, akhirnya terjadi dualisme. Kalau emang udah regulasi ada, jangan di perjalanan diubah-ubah. Saya nggak bilang persis sama kayak Batam, tapi contoh aja ya tukasnya. Selain itu, dia pun meragukan dukungan dari perbankan. Perbankan juga harus support. Mungkin mereka merasa daerah baru nggak mau biayai. Jadi harus ada dukungan perbankan. Bank kan nggak mau risiko dianggap ini itu. Kalau bank nggak mau support juga berat lah katanya. Pemerintah harus jagain juga. Pemerintah udah keluarin regulasi. Bank kan di luar otoritas pemerintah. B2B, seenggaknya bank pemerintah bisa support lah, pungkas Haryadi. Merespon indikator itu, pengamat politik Universitas Nasional UNAS Dr. TB Masa Jafar mengatakan Jokowi sudah endgame. Jokowi sudah endgame, dukungan dari oligarki selesai. Mereka yang selama ini ada di lingkaran Jokowi mulai balik badan. Dalam politik pragmatis itu biasa. Jika mereka tahu bahwa yang didukung makin lemah, maka pasti ditinggalkan, jelas TB Masa. Dia mencontohkan saat masa Pak Harto yang begitu kuat dan mengendalikan semua lini di era Orde Baru. Pada akhirnya ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya. Di era Orba, Pak Harto berlatar militer dan pengendali utama Golkar sehingga full power dan mampu mengendalikan oligarki.
namun akhirnya tumbang setelah ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya. Apalagi Jokowi yang secara politik sejak awal lemah, karena Jokowi bukan ketua umum partai. Di PDIP dia hanya petugas partai. Maka orang-orang sekitarnya yang selama ini hanya menginginkan posisi Jokowi sebagai presiden untuk justifikasi, secara perlahan mulai balik badan, jelasnya. Menurutnya, situasi pelik ini adalah kesalahan Jokowi sendiri yang tidak menciptakan check and balance. Kekuatan oposisi dan civil society dibungkam, sementara parlemen nyaris tak bersuara. Akibatnya, kekuasaan berada di tangan oligarki yang sesungguhnya mengendalikan istana. Akhirnya, TB Masa memprediksi nasib Jokowi bisa saja selesai sampai akhir masa jabatan jika Jokowi mampu mengatasi masalahnya meski sudah terlambat, atau bisa bernasib tragis dengan cara dilengsarkan di tengah jalan seperti Pak Harto. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.